Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ramadhani dari PPP 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang keorganisasian dan kelembagaan di wilayah Kabupaten Kediri. Jadi, organisasi adalah wadah fisik atau struktural tempat individu berhimpun untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian adapun organisasi yang ada di Kabupaten Kediri antara lain yaitu seperti contohnya yaitu kelompok tani atau Poktan, seperti Suluh Tani yang berada di Tarokan, terus gabungan kelompok tani atau Gapoktan, kelompok tani wanita, terus kemudian ada koperasi petani maju atau Koperta seperti di Sentra Nanas. Kemudian kelembagaan. Kelembagaan berarti adalah lembaga atau institusi adalah aturan main atau rules of the game yang disepakati baik formal hukum atau undang-undang maupun informal seperti norma budaya yang memfasilitasi koordinasi antar petani. Kemudian ada kelembagaan yang berada di Kabupaten Kediri, yakni terdapat adat sistem irigasi tradisional, pranatara sosial, aturan adat jual beli hasil panen, peraturan desa atau perdes mengenai ketahanan pangan, hingga mekanisme kelompok wanita tani atau KWT bangun sejahtera yang mengatur cara pola tanaman organik. Kemudian ada faktor pembeda lembaga dan organisasi. Faktor pembeda dari wujud yakni organisasi pertanian lebih pada fisik nyata seperti Poktan dan Gapoktan. Untuk wujud lembaga pertanian yaitu abstrak berupa arahan atau norma. Kemudian fokus utama dalam organisasi pertanian berfokus pada manajemen sumber daya dan aksi atau alat produksi. Sedangkan untuk lembaga sendiri ada fokus utamanya yaitu koordinasi perilaku dan efisiensi tata kelola. Untuk faktor pembeda yang komponen, organisasi lebih ke kepengurusan yaitu ketua, anggota, ADART. Kemudian lembaga komponennya yaitu norma, aturan main, kebiasaan. Adapun faktor pembeda dari sifat, yakni dalam organisasi pertanian lebih ke dinamis, dapat dibentuk atau dibubarkan. Sedangkan lembaga pertanian stabil, sulit diubah, yaitu akar atau budaya dan hukum. Artinya akar atau budaya hukum itu sulit untuk diubah. Faktor pembeda dari organisasi dalam bidang pertanian di Kabupaten Kediri seperti contohnya yaitu Poktan, Subur, Makmur, serta KWT dan koperasi. Untuk contoh di Kabupaten Kediri di dalam lembaga atau institusi yaitu faktor pembedanya adalah aturan adat, irigasi, perdes, kode etik jual atau tugasan. Kemudian ada pengaruh terhadap efektivitas program, yakni ada sinkronasi aturan, keberlanjutan, sustainability, kecepatan adopsi inovasi. Dalam sinkronasi aturan yaitu artinya program bantuan seperti pupuk bersubsidi seringkali hanya fokus pada penguatan organisasi administrasi, namun mengabaikan lembaga atau budaya lokal. Jika aturan program bertentangan dengan norma lokal, efektivitasnya akan rendah. Kemudian ada keberlanjutan sustainability. Dalam keberlanjutan ini artinya organisasi bisa bubar setelah proyek selesai, tetapi lembaga atau nilai kerjasama akan tetap ada. Program yang berhasil di Kediri biasanya adalah program yang mampu melembagakan aturan organisasi ke dalam perilaku sehari-hari petani. Kemudian ada kecepatan adopsi inovasi. Di wilayah seperti pelosok Klaten, yaitu kecamatan saya sendiri, kecepatan petani mengadopsi teknologi baru sangat bergantung pada apakah organisasi penyuluhan mampu menyentuh isi kelembagaan kepercayaan petani. Pengaruh terhadap efektivitas program pertanian. Kemudian selanjutnya adalah sinergi kelembagaan dan organisasi di Kediri. Di Kediri, kedua konsep ini bekerja sama,
yaitu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP yang membentuk organisasi Poktan dan Kapoktan yang dibina. Namun agar organisasi tersebut berjalan diperlukan kelembagaan atau aturan yang kuat seperti disiplin anggota dalam kelompok dan komitmen jual beli hasil tani yang adil. Jadi kesimpulan yang didapatkan adalah organisasi itu wadah struktur fisik kelompok tani atau koperasi yang bertindak, sementara lembaga adalah kumpulan aturan dan norma mengatur tata cara berinteraksi dan bertindak. Organisasi adalah pelakunya, sedangkan lembaga itu adalah aturan. Nah, keberhasilan pertanian di Kediri baik di padi maupun hortikultura memerlukan pengorganisasian yang terstruktur sekaligus kelembagaan yang kuat agar tercapai kemandirian ekonomi. Berikut adalah presentasi dari saya. Bila ada kurang salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.